Assalamualaikum, halo, nama saya Nahna Septi Anggraini, NPM 181111000368. Di sini saya akan memberikan 5 materi dengan 5 mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, pelajaran yang pertama adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini kakak akan memperkenalkan nama tarian alat musik dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, agar mempermudah adik-adik dalam mempelajari materi ini, kakak akan menggunakan alat ini. Alat ini dapat dengan mudah untuk adik-adik mempelajari tentang tarian, alat musik, serta dari mana tarian dan alat musik ini berasal. Kakak contohin ya. Nah, kakak beri contoh ya. Alat ini kita putar. Nah, untuk mengetahuinya, ini adalah kolom untuk tarian. Ini kolom untuk alat musik, dan ini menunjuk ke arah daerah. Jadi, tarian melinting dengan alat musik cetik berasal dari daerah Lampung. Dengan alat ini, adik-adik akan lebih mudah mengetahuinya. Jadi, dengan menggunakan alat ini, adik-adik dapat dengan mudah untuk mengetahui dari mana tarian serta alat musiknya berasal. Nah, mata pelajaran yang kedua adalah IPA. Di sini kakak akan membahas tentang rantai makanan. Ada 3 hal pokok yang kita harus ketahui dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya dengan sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang hanya bisa memakan dari makhluk hidup yang lain. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer ini merupakan jamur atau bakteri yang hidup setelah konsumen telah mati. Nah, jika konsumen mati, baru akan terurai di tanah dengan jamur atau bakteri di dalamnya. Nah, ini adik-adik yang disebut dengan rantai makanan. Ini kakak kasih contoh ya. Padi. Padi adalah sebagai produsen. Setelah itu, padi dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Setelah itu, ular akan dimakan dengan burung elang. Burung elang merupakan konsumen tingkat 3. Setelah burung elang mati, baru akan terjadi penguraian atau dekomposer. Dan pupuk ini bisa dibuat makanan sendiri oleh padi. Mata pelajaran yang ketiga adalah PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kakak mengangkat materi tentang toleransi dan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda. Yang pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia juga kita harus hidup rukun dan saling menghormati dan menghargai antara umat agama satu dan lainnya. Saya kasih contoh ya. Contohnya adalah ketika umat agama lain sedang melakukan ibadah atau melakukan hari raya, nah kita nggak boleh tuh ngerusuhin, ganggu, atau bikin onar dan lain-lainnya. Setelah ini kakak akan memperlihatkan tentang gambaran tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Pelajaran yang keempat adalah matematika. Di sini kakak mengangkat tema tentang mengenal mata uang. Nah, mata uang di Indonesia bernama rupiah atau yang sering disingkat Rp. Di Indonesia memiliki 2 jenis mata uang. Yang pertama, kertas dan logam. Di sini kakak akan menyontohkan mata uang kertas seperti ini ya, adik-adik. Merupakan cara menulis mata uang. Bila kakak bilang Rp1.000, ditulisnya seperti ini. Rp 1.000,00, artinya Rp1.000.
Mata pelajaran yang kelima adalah Bahasa Indonesia. Kakak mengangkat tema tentang unsur-unsur cerita anak. Nah, apa aja sih yang terdapat pada cerita anak? Unsur-unsurnya, yang pertama ada tokoh atau pelaku cerita. Tokoh ini merupakan biasanya berupa manusia, hewan, atau tokoh hayalan lainnya seperti peri, kurcaci, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah watak atau sifat tokoh. Nah, sifat tokoh ini ada yang disukai dan tidak disukai oleh anak. Dalam watak ini ada yang baik, ada yang jahat, atau ada juga yang biasa-biasa saja. Dan eh, ada yang pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Gabungan ini gabungan antara maju dan mundur di dalam sebuah cerita. Ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan-pesan yang disampaikan pada akhir cerita. Amanat ini ditulis oleh sang penulis. Nah, demikian tadi adalah materi-materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan mudah. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.